هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih hadis ad-dinu nasihah, yaitu hadis yang ketujuh dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Arba'in Nawawiyah ya. Dan kita sudah membahas poin nasihat li'a'immatil muslimin, nasihat kepada imam-imam kaum muslimin. A'immatul muslimin ini maknanya ada dua. Yang pertama siapa? Yang pertama para ulama. Yang pertama para ulama dan yang kedua adalah pemerintah ya. Baik. An-nasihat kepada pemerintah kemarin sudah kita jelaskan ya. Sampai berapa kemarin? Terakhir ketiga atau ketiga? Masih sampai ketiga? Berarti sekarang keempat. Baik. Yang keempat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bentuk nasihat kepada pemerintah ya. Yang keempat adalah satru ma'ayibihim ma'amkan, yaitu menutup aib mereka, tidak membicarakan aib mereka di depan umum, di depan publik, menutup rapat-rapat aib pemerintah iya. Wajhu hadha annahu laysa minan nasihah an taquma bin nashri ma'ayibihim. Tidaklah bentuk nasihat, kata beliau, tidak bentuk nasihat kepada pemerintah tatkala kita menyebarkan aib mereka, baik di podium-podium, di mimbar-mimbar Jumat, di buletin-buletin. Ini banyak ini biasanya dulu ikhwan fillah ya. Buletin disebarkan di Jumatan tapi isinya apa? Provokasi kepada pemerintah. Ini banyak ya. Yang paling banyak membuat biasanya siapa? Hizbut Tahrir. Nah, itu banyak itu rata-rata buletin dibuat kemudian disebarkan di masjid-masjid. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Demikian juga di sosmed-sosmed, sosial media ya. Kalau kita sudah menyebarkan aib pemerintah, maka kata beliau ini bukan adin nasihah li a'immatil muslimin. Ini bukan bentuk nasihat kepada pemerintah muslim. Lima fi dzalika min mal'il qulub ghaidan wa haqdan wa hanfan ala wulatil umur. Kenapa? Karena menjelaskan, menyebarkan aib pemerintah, maka ini akan membuat hati akan marah, akan keras ya. Kita kalau seandainya aib seseorang tersebut ya disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi mungkin menurut kita ini aib ya, menurut sekelompok orang ini aib, terkesan seolah-olah menyengsarakan rakyat, terkesan seperti itu.
maka akan timbul rasa kebencian kepada pemerintah. Akan timbul rasa kedengkian kepada pemerintah. Akan timbul rasa tidak suka dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini akan membuat hati menjadi marah, akan membuat hati menjadi dengki kepada pemerintah tersebut. Wa idzam tala'atil qulub min dzalik hasala tamarrud. Nah, kalau hati itu sudah dipenuhi dengan rasa benci, sudah dipenuhi dengan rasa tidak suka dengan pemerintah, dengan rasa hasad, kedengkian sama pemerintah, maka nanti akan muncul apa? Penolakan kebijakan-kebijakan yang dia buat. Itu pasti nggak mau kita. Ya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, walaupun itu nanti baik kebijakannya, pasti akan ada di dalam hati nggak suka aja. Asli seperti itu. Khonfidin rahimani wa rahimakumullah. Akan ada sifat memberontak ke dalam dada kita. Wa rubbama yahsulul khuruj 'alal umara. Dan bahkan bisa jadi akan kita realisasikan di tengah-tengah masyarakat, akan kita aplikasikan. Akan ada pemberontakan di sini. Akan ada pemberontakan. Fa yahsulu bidzalika minasyarr wal fasad ma Allahu bihi alim. Sehingga ikhwan fillah, tatkala pemberontakan sudah muncul di tengah-tengah sebuah negara kaum muslimin, maka akan muncul kerusakan, akan muncul fasad. Kita teringat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini dengan kisah Utsman bin Affan, kekhalifahan Utsman bin Affan, bagaimana beliau dituduh dengan tuduhan bermacam-macam. Walaupun benar ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang beliau mengangkat di posisi strategis bagian dari saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya, ya, di dalam pemerintahan. Maka orang menuduh Utsman bin Affan sebagai apa? Sebagai orang yang lebih mementingkan keluarganya sendiri. Ya, bahasa kita nepotisme. Ya. Nepotisme dengan keluarganya, meletakkan keluarganya di posisi-posisi strategis. Demikian juga dipicu dengan permasalahan-permasalahan yang lain, provokasi dari orang-orang Khawarij. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya masyarakat yang ada di saat itu, mereka mulai berkumpul di rumahnya Utsman bin Affan. Apalagi dengan kebijakan Utsman bin Affan mencopot beberapa pemerintah atau beberapa pimpinan-pimpinan yang disukai oleh masyarakat pada saat itu. Dicopot, diganti dengan yang lain. Ini semakin memicu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mulai dari Syam datang, ya, dari Yaman juga, kemudian dari Irak juga, kemudian mereka kumpul di mana? Kumpul di rumah Utsman bin Affan. Awalnya untuk apa? Awalnya nggak ada rencana untuk membunuh Utsman bin Affan. Mereka hanya ngapain? Mereka hanya melakukan demonstrasi, tidak suka dengan kebijakan Utsman bin Affan. Mereka hanya demonstrasi. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan begitu banyaknya massa, ya, Ali bin Abi Thalib sudah suruh anak-anaknya, ya, sudah suruh keluarganya untuk menjaga rumah Utsman bin Affan. Dijaga rumah Utsman bin Affan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, termasuk Hasan dan Husain. Menjaga rumah Utsman bin Affan dari orang-orang, ya, dari orang-orang. Namun karena begitu banyaknya massa, ya, enggak terbendung. Hingga akhirnya beberapa orang masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan, dan apa yang terjadi? Utsman bin Affan pun dibunuh. Sejak kematian Utsman bin Affan, dan ini adalah pembunuhan pertama, tumpahnya darah kaum muslimin pertama sekali oleh kaum muslimin sendiri. Sebelumnya enggak pernah. Sebelumnya enggak ada. Sebelumnya kaum muslimin tumpah darahnya karena orang kafir. Ya, termasuk juga siapa? Umar bin Khattab. Tumpah darahnya karena apa? Karena seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Utsman bin Affan darahnya tertumpah, dan tumpahnya darah beliau pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin sendiri. Maka sejak saat itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah,
fitnah-fitnah di tengah kaum muslimin, pertumpahan darah di tengah kaum muslimin oleh kaum muslimin sendiri semakin lama semakin membesar, melebar. Ya. Terjadilah perselisihan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Ya, terjadilah perang di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kelompoknya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib, ya. Perang Jamal, ya, terjadilah perang Jamal, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Perang Siffin, perang Jamal. Ini peperangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin sendiri. Yang sebelumnya belum ada perang seperti ini. Sebelumnya muslim sama kafir, muslim sama kafir. Namun sejak darah Utsman bin Affan tertumpah, maka fitnah semakin melebar. Dipicu gara-gara apa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Kebencian, ketidaksukaan kepada pemerintah pada saat itu. Disinilah pemicunya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini nyata kita lihat sampai di zaman kita sekarang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di zaman kita sekarang. Ya, kalau sudah mulai muncul sikap seperti ini, maka ya lambat laun akan terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Nah, itu dia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya beliau mengatakan fayasulu bidzalika minasyarr wal fasad. Ya, setelah rasa dengki, rasa kebencian, ketidaksukaan dengan pemerintah, dengan amir, ya, dengan pemerintah kaum muslimin muncul di dalam dada, maka pasti akan muncul kerusakan. Pasti biasanya nanti akan muncul pertumpahan darah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Makanya para ulama mengatakan nasihat, termasuk nasihat kepada pemerintah itu tidak mengumbar aib mereka di depan umum. Tidak mengumbar aib mereka di depan umum. Kalau seandainya kita mengetahui aib mereka, cacatnya mereka, celahnya mereka, kita mengetahui di sini. Nah, itu dia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau bilang, "Walaysa ma'na qaulina satrul ma'ayib an-naskuta 'anil ma'ayib." Maksud kita di sini, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menutup aib mereka bukan berarti kita diam dengan aib mereka. Aib di sini maksudnya apa? Perbuatan maksiat, ya. Ya, perbuatan maksiat yang mereka buat, kebijakan-kebijakan yang menyelisihi syariat. Ya. Maka ikhwan fillah, kata beliau, bukan berarti kita diam dari aib mereka, kita diam dari perbuatan maksiat mereka, bukan berarti seperti itu. Ya. Bukan berarti seperti itu. Bal nansahul amir mubasyaratan intamakkana. Bahkan kata beliau, kalau kita bisa, kalau kita mampu, kita menasehati pemerintah tersebut. Kita datangin pemerintah tersebut face to face, ya. Empat mata. Ya, mendatangi mereka empat mata. Wa illa fabiwasitati man yattasilu bihi minal ulama wa halul fadl. Kalau kita nggak bisa, nggak mampu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nggak bisa mendatangi penguasa, kita tahu ini salah, kebijakannya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kebijakannya ini menyelisihi syariat, kita nggak bisa langsung bertemu dengan mereka untuk menasihati mereka. Maka ikhwan fillah dengan perantaraan siapa? Perantaraan tokoh-tokoh yang terpandang di tempat tersebut. Dengan merekalah yang datang kepada pemerintah, yang biasa bertemu dengan pemerintah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukan kita langsung yang terjun di lapangan kemudian teriak-teriak kepada pemerintah, hendak. Tapi orang yang memang punya hubungan baik dengan pemerintah dan mereka ada kemungkinan mereka bisa bertemu, maka inilah yang memberikan nasihat kepada pemerintah. Dan masya Allah ikhwan fillah, asatid kita, ya, para ustadz kita, ustadz senior kita, ketika ada berbagai macam pergolakan, mereka mendatangi siapa? Mereka mendatangi Kapolri, mereka mendatangi menteri, mereka mendatangi gubernur, mereka mendatangi orang-orang penting di negara ini. Untuk apa? Untuk berdialog. Gak membawa massa, tapi untuk berdialog, untuk menjelaskan kepada mereka mana solusi yang paling bagus untuk kondisi negara. Dan mereka gak sebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Mereka gak sebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Walaupun terkadang sesekali
terlihat oleh kita mungkin ada gambar yang di situ ada pertemuan antara mungkin Kapolri dengan ustadz kita, atau ada pertemuan antara menteri ini dengan ustadz kita dan yang lainnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim, prinsip dakwah ahlu sunnah tatkala menasihati pemerintah tidak membawa massa. Kalau seandainya kita lihat ada seorang ustadz yang mengaku sebagai da'i salafi, sebagai ahlu sunnah, kemudian dia ingin membetulkan pemerintah, ingin memperbaiki pemerintah, tapi dengan membawa massa, memobilisasi massa, ketahuilah ikhwan fillah, itu bukan prinsip dakwah ahlu sunnah, itu bukan prinsip dakwah salafiyah, itu bukan prinsip, bukan manhaj dakwah salafiyah. Manhaj dakwah salafiyah itu adalah tatkala ingin membetulkan pemerintah, datang dengan face to face, ya, tidak membawa masyarakat. Mungkin datang beberapa orang dengan 2, 3 atau 4 orang yang mewakili dari yang lain, ya, yang benar-benar faham akan kondisi dan orang-orang yang berilmu, kemudian memberikan nasihat atau berdialog dengan pemerintah tersebut untuk mencari jalan keluar ketika terjadi satu hal yang bisa membahayakan negara. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walihada, oleh karena itulah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, angkara Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ala qaumin yaquluna anta lam taf'al wa lam takul li fulan wa li fulanin ya'nuna al-khalifah. Oleh karena itulah ikhwan fillah, kata beliau, Usamah bin Zaid ini mengingkari kaum yang pernah sama beliau, yang pernah ngadu ke beliau, ya, atau yang ngomong ke beliau, ya, masyarakat beliau. Tatkala masyarakat tersebut mengatakan kepada Usamah bin Zaid, dia bilang, kita kepada orang malah akan menjadi pandangan yang buruk kepada pemerintah. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kata beliau, ya, tatkala kita ingin menasehati pemerintah, dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, maka jangan sebarkan kemana-mana, cukup antum sama mereka saja yang tahu. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini salah satu bentuk nasihat kepada pemerintah. Khamisan, yang kelima, kata beliau, adamul khuruj alaihim. Yang kelima, salah satu bentuk nasihat kepada pemerintah itu adalah tidak memberontak kepada mereka. Tidak memberontak kepada mereka. Wa adamul munabadah lahum, dan tidak menentang mereka, tidak melawan mereka, ya. Walam yarkhasin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi munabadatihim illa kama qala. Dan Nabi tidak mengizinkan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk memberontak, untuk menentang, untuk melawan pemerintahannya. Nabi enggak pernah izinkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kecuali. Jadi ada pengecualian di mana kita boleh melawan pemerintah, di mana kita boleh memberontak kepada pemerintah. Ada pengecualiannya. Tapi pun ini punya syarat. Enggak sembarangan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa pengecualiannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kufran bawahan indakum fihi burhan minallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau benar-benar melihat kepada pemerintah tersebut kekufuran yang nyata, dan engkau punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau memberontak kepada mereka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat benar-benar kekufuran yang nyata, apa maksudnya wa antarau di sini? Kita melihat dengan mata kita atau dengan ilmu kita? Enggak, saya enggak suruh antum milih di sini. Maksudnya antara di sini kita melihat dengan mata kita sendiri atau dengan ilmu kita. Jadi bukan suruh milih ya. Dengan mata kita sendiri maksudnya apa? Kita benar-benar melihat pemerintah tersebut, misalnya presiden, dia murtad, keluar dari Islam. Jelas-jelas kita lihat dengan mata kita. Ya, dia murtad, dia keluar dari Islam, dia enggak ke masjid lagi, tapi dia ke rumah ibadah yang lain,
misalnya ke gereja, ke kelenteng, ataupun kemanapun dia. Nah, ini namanya kita melihat apa? Melihat kekufuran yang nyata dengan apa? Dengan mata kita sendiri, ya. Atau dengan ilmu. Dengan ilmu gimana? Dia tetap mengatakan saya muslim, tapi dia datang ke kuburan, minta-minta di kuburan, nyuruh-nyuruh orang minta di kuburan, kan begitu, ya. Menjadikan orang-orang yang ada di dalam kuburan sebagai wasilah untuk meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang lain-lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini melihat dengan apa? Melihat dengan ilmu, ya. Orang lain mungkin melihat, wah, kau muslim, toh di kuburan dia berdoa bagus, ya. Ya, berdoa untuk orang meninggal tersebut. Ya, orang nggak paham kalau itu adalah bentuk apa? Kesyirikan. Orang cuma melihat dia berdoa seolah-olah seperti berdoa menggunakan bahasa Arab, kan begitu. Ya, seolah-olah seperti hanya sekedar ziarah kubur, tapi hakikatnya sebenarnya dia ngapain? Dia menjadikan orang yang ada di dalam kubur itu sebagai wasilah untuk meminta. Ya. Masih mending dia pakai bahasa Arab. Sempat pakai bahasa makoli. Nah, ini khonifidin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka ini kita melihat Nabi SAW mengatakan antarau, ya, engkau melihat dengan mata dan engkau melihat dengan ilmu, ya. Kufran bawahan, artinya kekufuran yang nyata. Kufran bawahan di sini artinya nggak ada ihtimal, nggak ada kemungkinan, bisa jadi ini, bisa jadi enggak, ya. Misalnya gini, khonifidin rahimani wa rahimakumullah, ada misalnya seorang pemimpin, seorang pemerintah, dia ceramah di gereja misalnya, ya, ceramah di gereja atau ceramah di kelenteng. Ini kan dia bisa jadi hanya sekedar ceramah untuk ngapain? Untuk ngambil simpati orang, untuk melanggengkan pemerintahannya, dan bisa jadi juga dia memang benar-benar sudah murtad. Jadi yang seperti ini nggak bisa, ya. Dia memang harus nyata, nampak di mata kita, dia memang memproklamirkan dirinya, dia sudah keluar dari Islam. Itu dia khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nggak ada ihtimal di sini. Kufran bawahan itu artinya yang jelas-jelas kufur, nyata kufurnya, ya, nyata kufurnya. Indakum fihi minallahi burhan, ay dalilun qati'un. Artinya kita punya dalil nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kenapa kita memerangi pemerintah. Ya, itu kata beliau ikhwan fillah. Jadi sisi kebolehannya kita memerangi pemerintah kalau seandainya dia benar-benar kufur, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Kemudian kata beliau, kalaupun di sini dibolehkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kita langsung memberontak. Misalnya presiden terang-terangan dia memproklamirkan dirinya, mulai hari ini saya keluar dari Islam. Saya keluar dari Islam, saya masuk ke agama lain, katanya. Terang-terangan, ya. Ini kufrun bawah atau enggak? Ini kufrun bawah, nyata. Karena dia memproklamirkan diri keluar dari Islam. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh enggak memberontak kepada dia? Boleh enggak? Sudah boleh di sini memberontak kepada dia. Ya, sudah boleh memberontak kepada pemerintah. Tapi apa ikhwan fiddin? Berbeda antara boleh dengan wajib. Ya, beliau katakan, "Tsumma idza jazal khuruj 'alaihim bi hadhihi syurut, fa hal ya'ni dzalika annahu yajibu an yukhrija 'alaihim?" Kalau seandainya sudah dibolehkan, syaratnya sudah terpenuhi, pemerintah benar-benar menjadi kufur pada saat itu, apakah berarti kita harus wajib memberontak kepada mereka? Apakah menjadi wajib harus memberontak? Kata beliau, li'anna hunaka farqan bainal zawazil khuruj wa baina wujubil khuruj. Karena di sini ada perbedaan, khonafidin. Perbedaan antara bolehnya memberontak dengan wajibnya memberontak. Ada perbedaan di sini. Apakah tatkala kita di situ boleh karena syaratnya sudah terpenuhi, boleh memberontak, kita memang harus memberontak kepada mereka? Maka beliau mengatakan ikhwan fillah, la nakhruj hatta walau ra'ayna kufran bawahan indana fihi minallahi burhan illa haitsu yakunul khuruj maslahatun wa laysa minal maslahah an taquma fi'atun qalilatun
silahuha qalilun fi wajhi dawlatin biquwwatiha wa silahuha lianna hadha yatarattabu alaihi iraqatud dima wastihlalul harami duna irtifa'il mahdhur alladhi intaqadu bihil umara. Beliau katakan apa, ikhwan fillah? Jawaban beliau, kita jangan memberontak kepada mereka. Termasuk Isya? Belum. Ya. Jangan memberontak. Walaupun sudah boleh di sini memberontak, jangan memberontak meskipun kita benar-benar melihat kekufuran yang nyata kepada pemerintah tersebut dan kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, kecuali apa? Kecuali pemberontakan tersebut memberikan maslahat kepada kaum muslimin. Jadi juga butuh pertimbangan, ikhwan fillah. Kita memberontak ini pemerintah, ini presiden sudah keluar jadi dari Islam, sudah murtad dia, ya, sudah masuk ke agama lain. Kita sudah dibolehkan memberontak. Maka kita harus lihat persiapan kaum muslimin, kita harus lihat senjata kaum muslimin, kita harus lihat kekuatan kaum muslimin. Jangan ayo ini pemerintah sudah keluar, ayo kita berontak. Gak bisa, ikhwan fillah. Kalau seandainya kekuatan mereka lebih besar, maka akan konyol nanti kaum muslimin. Ya. Makanya beliau katakan kita boleh memberontak kepada mereka tatkala maslahatnya lebih besar kepada kaum muslimin. Tatkala maslahatnya lebih besar kepada kaum muslimin. Dan bukan termasuk maslahat yang besar kalau seandainya yang bergerak itu adalah kaum muslimin jumlahnya sedikit, senjata mereka juga sedikit, sementara yang mau diperangi, yang mau diberontaki itu jumlah yang besar, senjata mereka juga besar. Ini enggak maslahat namanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena dampaknya nanti akan terjadi pertumpahan darah kepada kaum muslimin. Akan besar nanti pertumpahan darahnya kepada kaum muslimin. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Syekh bin Baz pernah memberikan fatwa kepada di salah satu fatwanya ketika ada orang yang bertanya, "Ya Syekh, kami tinggal di negeri kafir ini, pemerintahan kami kafir, boleh enggak kami memberontak?" Syekh mengatakan enggak boleh, mati konyol nanti kalian. Ya, mati konyol nanti kalian, tapi persiapkan apa di situ? Persiapkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan iman yang paling utama, setelah itu baru kekuatan fisik, kekuatan tenaga, kekuatan persenjataan. Siapkan sama kalian ini. Kalau kalian enggak punya, maka jangan memberontak kepada pemerintah kalian, walaupun kalian tinggal di negeri kafir dan kalian melihat nyata-nyata kekafiran pemerintahan kalian. Ya, tetap patuhi mereka selama tidak menyuruh kalian untuk berbuat maksiat. Tetap patuhi kebijakan-kebijakan mereka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi enggak sembarangan ketika kita mengambil sikap tatkala pemerintah sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Ya, tatkala keluar dari Islam, syaratnya sudah terpenuhi. Kita boleh memberontak. Tapi bukan berarti harus memberontak. Lihat kondisi kaum muslimin. Ya, lihat kondisi kaum muslimin. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kama huwa musyahadun min ahdil khurujil khawarij fi zamanil khulafa'ir rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum ila yaumina hada haitsu yahsulu minasyarr wal mafasid ma la ya'lamuhu illa rabbul ibad. Ya, sebagaimana kita lihat ikhwan fillah, kata beliau, tatkala ada kekeliruan mungkin di pemerintahannya, kemudian kelompok khawarij mereka, bahkan sebenarnya bukan pemerintahannya kekeliruan, kelompok khawarij ini ya yang keliru, akhirnya mereka pun melakukan pemberontakan kepada khulafaur rasyidin, ya, sampai terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya, ada yang tidak senang dengan pemerintahannya, kemudian mereka pun melakukan pemberontakan hingga terjadilah kerusakan-kerusakan yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kerusakan tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lakin ba'dun nas tatawaqqadu narul ghirah fi qulubihim thumma yahduthuna ma la tahmidu aqabahu wa hadha ghalatun azimun. Namun kata beliau, sebagian orang kadang-kadang ghirahnya terlalu bersemangat, terlalu besar, ya, ketika ada kekeliruan pemerintahannya begini, akhirnya dia pun
menampakkan kekeliruan tersebut, ya menjelaskan kepada orang-orang kekeliruan tersebut, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak terpuji hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang buruk, ya wahada ghalatun azimun, dan ini kekeliruan yang besar kata beliau. Ya sebagaimana sebagian kaum muslimin di sekarang ini yang melihat mungkin pemerintahan ada salahnya di sini, ada kelirunya, tapi karena semangatnya membara, wah ini kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, harus ini, harus ini, harus ini. Akhirnya apa? Akhirnya malah kerusakan yang lebih besar yang timbul. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik ikhwan fillah, sudah masuk waktu Isya. Kita nanti setelah adzan nyambung kajian dulu, baru sholat Isya-nya belakangan, atau sholat Isya baru setelah itu nyambung kajian. Mana menurut antum? Ustaz aja putus lah. Ustaz aja putus. Ustaz di atas. Ya. Karena kalau seandainya dari kejadian semalam, begitu selesai sholat Isya pada kabur semua, pada pulang semua. Apakah karena lapar atau ngantuk atau gimana nggak tahu. Mati lampu. Taib. Jadi kita adzan dulu sebentar karena kan insyaallah antum sudah paham lah hukum-hukum yang seperti itu ya. Kita adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan kajian, setelah itu nanti baru salat. Ya, enggak lama-lama kajiannya setelah itu. Taib, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Fadhil silakan adzan. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Tsumma inna naqul." Kemudian kita berkata, ma mizanul kufur? Apa batasan kufur? Apa batasan kufur? Kata beliau, ya. Karena kan tadi Nabi SAW mengatakan syaratnya apa? Kita boleh memberontak kepada pemerintah muslim di sini, ya. Pemerintah syaratnya antara kufran bawahan. Engkau melihat pemerintah itu benar-benar menjadi kafir yang nyata, keluar dari Islam. Baik kita melihatnya dengan mata ataupun melihatnya dengan ilmu, ya. Kita benar-benar melihatnya kafir. Sekarang kata beliau, ma mizanul kufur? Apa batasan kafirnya di sini? Karena kan bisa aja orang mengatakan ini kafir. Ya, bisa aja orang mengatakan, "Oh, menurut saya itu bukan kafir." Dia enggak kafir di sini. Bisa saja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa batasan kafir di sini? Ya, faqad yaral ba'du hadza kufran wal ba'du la yarahu kufran. Ya. Sebagian orang melihat, oh ini pemerintah sudah kafir. Sebagian yang lain mengatakan, oh belum kafir ini. Ya. Oleh karena itu kata beliau ikhwan fillah, walihada qayyada Nabi SAW dalika biqaulihi kufran bawahan laisa fihi ihtimal. Apa batasannya di sini? Kata beliau, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengikatnya dengan kalimat kufran bawahan. Artinya yang memang jelas-jelas kafir. Laisa fihi ihtimal, tidak ada makna lain di situ. Tidak ada kandungan-kandungan lain. Artinya tidak ada anggapan orang, oh belum kafir, tidak ada. Artinya memang sepakat semuanya ketika mereka melihat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini kafir. Semua sepakat, semua kaum muslimin jelas-jelas mengatakan ini kafir. Ya. Tidak ada yang berbeda di sini. Tidak ada perbedaan, perselisihan pendapat di kalangan kaum muslimin. Pemerintah tersebut kafir, ada yang mengatakan enggak kafir. Enggak. Semua sepakat yang dilakukan oleh pemerintahan ini kafir. Apa contohnya? Apa contohnya kalau semua kaum muslimin sepakat, wah ini udah kafir ini? Apa contohnya? Seperti yang kita sebutkan tadi, pemerintah, misalnya presiden terang-terangan mengatakan
mulai detik ini, mulai hari ini saya keluar dari agama Islam dan saya masuk ke agama lain. Ini semua kaum muslimin sepakat nggak orang ini sudah kafir? Sepakat. Nggak ada yang beranggapan oh mungkin ini, mungkin, nggak ada. Tapi kalau seandainya presiden tersebut dia mungkin ceramah di gereja, ada nggak perbedaan persepsi di sini di kalangan kaum muslimin? Pasti ada. Ada yang mengatakan oh ini udah kafir, oh dia udah dibaptis ini, dia udah ini, dia ini, kan begitu. Sebagian yang lain pasti akan mengatakan oh belum, dia mungkin hanya sekedar ceramah, dia mungkin hanya sekedar menyampaikan pidato di situ. Jadi di sini ini ihtimal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada maknanya bisa ini, maknanya juga bisa ini. Tapi tatkala dia sudah terang-terangan mengatakan saya keluar dari agama Islam, ini semua kaum muslimin sudah sepakat. Ya, semua kaum muslimin sudah sepakat. Inilah makna dari kufran bawahan. Itu kata beliau ikhwan fillah. Kama law ra'aitahu yasjudu lisanam. Ya, contohnya beliau katakan ikhwan fillah, contohnya misalnya dia menyembah patung, nyata-nyata menyembah patung. Au sami'tahu yasubbullah, atau langsung nyata-nyata keluar dari mulut pemerintah tersebut mencela Allah. Dia cela Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau mungkin bisa jadi dia bilang Tuhan itu enggak ada. Ya. Kita hidup seperti biasa. Tuhan itu enggak ada. Ya. Artinya dia ateis di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Atau dia mencela Allah Subhanahu wa taala, au yasubbullaha au rasulahu au ma asbaha dzalik. Dia mencela Allah Subhanahu wa taala ataupun mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-muhim ikhwan fillah, bentuk nasihat kepada pemerintah itu adalah kita tidak memberontak kepada mereka kecuali jika memang benar-benar pemerintah tersebut kafir, keluar dari Islam. Bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri atau kita lihat dengan ilmu yang sudah disepakatin atau yang semua kaum muslimin memahaminya. Barulah kita dibolehkan di sini memberontak. Kemudian tatkala dibolehkan bukan berarti kita di situ ngapain? Langsung memberontak, tapi kita lihat kekuatan kaum muslimin. Kalau seandainya memberontak tersebut ada maslahatnya untuk kaum muslimin, artinya pemerintah tersebut bisa digulingkan, maka lakukan pemberontakan. Tapi kalau seandainya nggak bisa, dikhawatirkan kaum muslimin nanti akan menjadi tumbal di sini, akan banyak yang tewas karena besarnya kekuatan mereka, maka jangan lakukan pemberontakan. Nah itu dia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya tetap ada strategi, ya, tetap ada strategi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah demikian. Ya. Ini makna nasihat li aimmatil muslimin. Tapi yang terakhir, ya, dari pembahasan kita ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ammatihim. Ya, nasihat untuk masyarakatnya. Ya, tadi pemerintah kaum muslimin, sekarang nasihat untuk masyarakatnya, ammatihim. Ai awamul muslimin, nasihat kepada kaum muslimin kebanyakan. Yang terakhir nasihat kepada kaum muslimin kebanyakan, atau nasihat kepada awam-awam, orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Ya. Wa nushu li'amatil muslimin bi an tabdiya lahum al-mahabbah, ya. Wa bi syashatil wajhi wa ilqa'is salam, wa bi syashatil wajhi wa ilqa'is salam wa nasihata wal musa'adata wa ghaira dzalika mimma huwa jalibun lil masalihin dafi'un lil mafasid. Beliau katakan nasihat kepada kaum muslimin secara umum ini maksudnya apa? Maksudnya ya selain memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka tentang agama, maksudnya juga adalah menebarkan cinta kepada mereka. Ya, menebarkan kasih sayang kepada mereka. Ya, dengan wajah yang tersenyum kepada mereka. Ya, tidak bengis kepada kaum muslimin. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan Muslim ini dengan yang lain seperti satu tubuh, yashuddu ba'duhu ba'da, yang satu sama lain saling menguatkan. Dan senyumnya kita dengan saudara kita itu adalah bentuk
sedekah. Tabassumuka li akhika sadaqah. Ya. Senyumnya engkau, ya, wajahmu tersenyum kepada saudaramu itu adalah bentuk sedekah. Ini ikhwan fillah. Ya. Asal jangan sering-sering. Ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sering-sering senyum juga enggak apa-apa, antum dapat pahala gitu. Iya. Tapi bedakan sering-sering senyumnya orang normal dengan yang tidak normal. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa ilqa'as salam, kemudian menebarkan salam. Ya, mengucapkan salam kepada orang lain. Ya. Mengucapkan salam kepada orang lain hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Kalau antum enggak menebarkan salam sama orang lain, antum dosa. Ya, sebarkan salam. Ya, menyebarkan salam enggak wajib, tapi menjawab salam baru wajib. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian nasihat, ya, nasihat di sini ya menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Ya, kalau dia keliru dijelaskan tentang kekeliruannya. Ya, tetap face to face. Jangan di depan orang ramai. Ya, kita lihat kawan kita salah, tetap face to face, ajak dia ngobrol. Apalagi kalau kita tahu modelnya orangnya ini gitu kan, dia suka ditraktir gitu kan. Ya udah, nasihati dia, bawa ke warung, ajak makan. Setelah itu, dah biar saya yang bayar. Setelah itu baru antum jejali dia dengan nasihat. Nah, itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, artinya face to face, menasihati kawan. Ya, menasihati kawan. Karena kalau dia dinasihati di depan orang ramai, bisa jadi nasihat antum itu enggak akan diterima. Walaupun nasihat antum benar. Ya. Nasihat antum enggak akan diterima, nasihat antum ditolak. Dia bukan menolak kebenaran, tapi dia nolak di sini karena apa? Ya, karena rasa malu sama orang lain. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan di depan orang ramai. Dan ini sebagaimana kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau ya tidak suka kalau dia dinasihati di depan orang ramai. Ya, karena dikhawatirkan nanti dia akan menolak nasihat tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu dia. Wa ghairu dzalika mimma huwa jalibun lil masalih dafi'un lil mafasid, dan yang lain-lain kata beliau. Kemudian beliau katakan, wa'lam anna khitabaka lil wahid minal 'ammah laisa ka khitabaka lil wahid minal umara. Ini penting, khonafidin. Beliau bilang, ketahuilah, nasihatmu kepada orang awam, nasihat antum sama satu orang awam atau kepada orang awam, ini enggak sama dengan nasihat antum kepada orang yang punya kedudukan, kepada pemerintah. Itu enggak sama, walaupun sama-sama salah. Misalnya orang awam ini, yang si A orang umum biasalah, pedagang, si B kerja, si B sebagai gubernur. Dua-dua melakukan kesalahan yang sama. Si A dia minum khamar, dia berjudi, dan kedua-duanya kawan antum. Si B dia minum khamar dan dia berjudi. Maka kata beliau, nasihat antum sama mereka berdua ini enggaklah sama. Beda kata beliau. Ya, beda kata beliau. Wa anna khitabaka lil mu'anid laisa ka khitabaka lil jahil. Beda nasihat kita sama orang awam ini dengan pemerintah. Ya, kalau dengan orang awam mungkin kita bisa sambil seluruh sambil bercanda. Tapi dengan pemerintah kita juga harus punya apa? Adab. Kita memang harus posisikan dia berada di atas kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau enggak dia nanti akan nolak. Walaupun dia mungkin kawan kita, dia akan nolak. Dan ini sama kata beliau, antara nasihat kita dengan orang yang menentang, dia dikasih nasihat dia menentang. Ini berbeda dengan orang yang kita nasihati yang dia sama sekali enggak menentang tapi karena bodoh, jahil. Ya. Orang yang dia paham dan dia menentang dengan orang yang jahil tentang satu masalah, ini nasihat kita berbeda. Jangan disamakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan disamakan, ya. Maksudnya cara kita menyampaikannya itu, walaupun nasihatnya isinya sama. Nasihatnya misalnya minum khamar itu haram, ya, berjudi itu haram. Nasihatnya sama, tapi cara kita menyampaikan nasihat itu tidaklah harus sama karena mereka posisinya berbeda. Yang satu orang awam, yang satu pemerintah, pejabat. Ya, jangan samakan kata beliau. Falikulli maqam maqal. Ya. Falikulli maqam
maqal. Ya. Setiap yang punya maqam di sini, setiap kedudukan itu ada pembicaraan tersendiri. Ya, maksudnya kalau dia orang awam, tentu kita memberikan nasihat kepada dia seperti menasihati orang-orang umum secara umum. Tapi kalau dia pejabat, tentu nasihat kita sama mereka harus punya adab-adab, dan kita memang memposisikan dia berada di atas kita. Nah, itu dia khonifidin rahimani wa rahimakumullah ya. Ini bukan bahasa Suryani ya, ini bahasa Arab. Falikulli maqam maqal. Baik. Fansah li'amatil muslimin mastata'ta. Maka nasihat beliau yang terakhir, kata beliau, nasihatilah orang-orang umum, orang-orang kaum muslimin sebatas kesanggupanmu. Ya, dan ini selaras dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan jika kalian melihat kemungkaran, ya, maka ubahlah dengan apa? Ubahlah dengan tangan kalau kalian mampu. Fa in lam tastati fabil lisan. Kalau enggak sanggup maka dengan lisan, nasihat. Kalau enggak sanggup juga baru dengan hati, khonifidin. Maka nasihatilah kaum muslimin semampu kita. Ya, nasihatilah kaum muslimin semampu kita. Nah, ini makna dari nasihat kepada kaum muslimin, khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Taib ikhwanifidin, sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas faedah dari hadis ini, ya, faedahnya. Baru setelah itu kita melangkah kepada hadis yang berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini karena dari tadi ya, udah ada yang lihat jam terus. Kerjaan tinggal ya. Taib, bagi antum yang mau bertanya, fadhal silahkan. Nah. Udah ngajam semua. Sudah paham ya? Dan sudah ngerti kan manhaj kaum muslimin dalam bermuamalah kepada pemerintah. Oleh karena itu ketika ada satu hal, ada kasus, ada masalah-masalah, misalnya pemerintah naikkan BBM 1 liter 100.000, jangan gatal tangannya. Ya, jangan gatal. Hah? Pindah negara. Negara mana? Konoha. Baik, ikhwan fillah, kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.